Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du faqulu ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khususan mu'allif fi hadzal kitab Asy-Syaikh Izzuddin Abdul Aziz bin Abdus Salam As-Sulami Allahumma ighfir lahum warhamhum wa afi ma fanhum wa ja'al jannata mathwahum wa hum bi barakatihim wa karamatihim iftah qulubana futuhal arifin iftah qulubana futuhal arifin lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslu tasi'u fi shaumit tatawwu'i. Al-faslu utai fasal at-tasi'u kang kaping sanga iku fi shaumit tatawwu'i ing dalem mertelaaken puasa sunnah. Pasal yang ke-9 ialah menjelaskan tentang puasa sunnah. Jadi ada puasa sunnah, ada puasa wajib. Puasa wajib ditinggalkan mendapatkan dosa, dilakukan mendapatkan pahala. Puasa sunnah dilakukan mendapatkan pahala, ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Al-awwalu fi ghibbis shaumi. Puasa sunnah yang pertama yang kita bahas adalah puasa sunnah ghib. Apa? Ghib itu satu tidak, satu puasa, satu lagi tidak, satu puasa terus tidak. Jadi hari ini puasa, besok tidak, besoknya lagi puasa, besoknya lagi puasa. Itu namanya hibbus shaum. Atau sering kita kenal, sering kita dengar namanya puasa Daud. Ya, puasa Daud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahabbas siyami ilallahi siyamu Dawud wa ahabbus salati ilallahi salatu Dawud alaihi salam." Kenapa sampai demikian? Kana yanamu nisfal laili wa yaqumu sulusahu wa yanum wa yanamu sudusahu wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman wa la yafirru idza laqa. Nabi Daud itu hebat, Nabi Daud itu luar biasa ya. Nabi Daud itu keren, Nabi Daud itu ngetop ya. Bahkan Kanjeng Nabi bersabda, puasa yang paling dicintai oleh Allah adalah puasanya Nabi Daud. Salat yang paling disukai oleh Allah adalah salatnya Nabi Daud. Kok bisa begitu? Sebab begini. Nabi Daud itu dulu ya, kalau separuh malam beliau tidur ya. Jadi nisful lail beliau tidur. Artinya jam 12, jam 11, jam 12, atau jam 1 itu beliau tidur. Terus wayakumu sulusahu, sepertiga, jam 1, setengah 2 beliau bangun dan melakukan ritual keagamaan, wirid, zikir,
sholat, tahajud, witir, baca Al-Quran. Nah, baru sudusahu yanam. Beliau mau jam berapa? Mau jam 4 tidur sebentar. Ya, terus bangun lagi. Ya. Jadi itulah setiap malam Nabi Daud. Makanya sehat, makanya kuat, makanya keren. Terus kalau siang Nabi Daud bagaimana? Kalau siang Nabi Daud, jadi hari ini puasa, wa kana yasumu yauman wa yuftiru yauman. Nabi Daud hari ini puasa, besoknya enggak puasa. Besoknya lagi puasa, besoknya laginya enggak puasa. Gitu. Jadi satu hari puasa, yang kedua nomor 2 enggak, 3 puasa, 4 enggak, 5 puasa, 6 enggak, gitu ya. Itu Nabi Daud. Makanya kuat Nabi Daud tuh. Sehingga ketika bertemu dengan musuh, Nabi Daud tidak pernah lari. Wala yafirru idza Nabi Daud kalau menghadapi musuh, kalau bertemu musuh tidak pernah lari karena kuat. Sehat, puasa Nabi Daud itu sehat sekali. Wa an Abdillah bin Amr bin al-As qala, ceritakan dari Abdullah putra Amr putra As, beliau berkata, ukhbiru Rasulullah, ukhbiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni aqulu wallahi la asumanna an-nahar wa la kumanna al-laila ma 'ishtu. Faqultu lahu bi abi wa ummi. Kata beliau, kata Syekh Abdullah ataupun sahabat Abdullah bin Amr, aku cerita kepada Nabi, cerita bahwa demi Allah aku akan puasa di siang hari, akan menghidupkan malam di malam hari selama aku hidup. Artinya seumur hidup saya, kata Abdullah, akan kalau siang puasa, kalau malam ibadah tuh demi bapak dan ibu. Terus Kanjeng Nabi jawab, qala fa innaka la tastati'u dzalika. Udah, kata Kanjeng Nabi, kamu tidak mampu, ya. Enggak usah, kamu itu tidak mampu. Ya. Kamu itu fasum wa aftir wa num wa qum. Kamu silakan puasa, terus besoknya lagi ataupun kapan-kapan ya enggak puasa. Kamu silahkan jungkung malam, ibadah, qiyamul lail, enggak apa-apa, tapi ya tidurlah. Ya, jangan qiyamul lail terus. Wasum minasyari thalathata ayamin. Wis pokoknya 1 bulan, kata Nabi, Abdullah, 1 bulannya kamu 3 hari saja puasanya. Fa innal hasanata bi'asyri amsalihha. Toh yang namanya kebaikan itu dicatat, dibalas, dianggap sebagai 10 kebaikan. Fa innal hasanata bi'asyri amsalihha.
Sebab hasanah kebaikan itu sepadan dengan 10. Wadhalika mithlu siyamid dari, berarti kalau demikian setiap bulan kita puasa 3 hari, berarti kita seolah-olah 1 tahun penuh kita puasa, itu kata Nabi. Tapi apa? Abdullah bangkang, Abdullah ngeyel. Qultu inni atiku aktsar min dzalika. Kanjeng Nabi, aku iki kuat luwih akeh. Nah, jar bahasa luar kan, aku ke iso luwih kebek daripada cuma 3 dina kowe. Nah itu. Kanjeng Nabi jawab, awakmu ki ngiyel to piye? Fasum yauman wa aftir yauman. Wes lek ngono. Lek ngeyel terus awakmu wis ngene. Sum yauman wa aftir yauman. Fadzalika siyamu Dawuda. Kata Kanjeng Nabi, sudahlah. Kalau kamu masih ngeyel saja, kamu puasa hari ini, besoknya enggak puasa. Puasa terus besoknya enggak puasa, dan itu puasanya Nabi Dawud. Tiru Nabi Dawud itu lebih baik dari apa itu? Lebih baik untukmu, ya. Terus ini wahwa afdolus siyami, itu lebih baik, ya. Puasa yang lebih baik itu kata Nabi puasanya Nabi Daud. Tapi apa? Qultu bi abi atiku aktsaru min dzalika. Kanjeng Nabi Masya Allah itu maya kecil wil. Saya itu lebih saya itu mampu lebih dari itu. Pokoknya santai aja lah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la afdola. Kamu bangkang terus, kamu tidak akan mendapatkan keutamaan. Mas nah, dari hadis ini artinya pada dasarnya Kanjeng Nabi itu tidak melarang puasa 1 tahun penuh, tidak melarang. Ya, sekalipun Kanjeng Nabi di sini kelihatannya ngotot, ya. Karena mau tidak mau kita tidak tahu intonasinya seperti apa. Tapi kelihatannya kan Kanjeng Nabi melarang puasa 1 tahun kepada kita semua. Tapi awas, ini sebenarnya Kanjeng Nabi tidak melarang. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi konteks hadis ini, karena Kanjeng Nabi itu tahu, ma'rifat, ngerti kondisi umatnya, ngerti kondisi orang yang bertanya, ngerti kondisi orang yang ini diskusi, ya. Ada Abdullah ini, ya, ngerti. Kanjeng Nabi itu ngerti sebenarnya bahwa sekalipun ngeyel demikian, Abdullah itu tidak mampu puasa 1 tahun itu penuh, ya. Nggak mampu. Makanya Nabi hanya memberi udah kamu puasa Nabi Daud aja. Karena Nabi Daud ini sebenarnya istilahnya la afdola, tidak ada keutamaan sama sekali seandainya kamu puasa 1 tahun. Ini hanya gertakan saja. Kanjeng Nabi saking ngertinya bahwa Abdullah ini tidak mampu, ngoten, ya. Ya tetap dapat keutamaan sebenarnya. Ya. Lah, berarti intinya puasa 1 tahun boleh, puasa setiap hari boleh, ya. Dapat pahala semua, dapat keutamaan semua. Ngoten. Ya. Jadi Kanjeng Nabi itu makanya istilahnya Kanjeng Nabi itu kan pernah ditanya, Kanjeng Nabi ditanya ayul a'mali afdal faqala as-sholatu li awwali waqtiha. Tapi Kanjeng Nabi ngomong maning, ada orang lagi bertanya kepada Kanjeng Nabi, ayul a'mali afdal. Kanjeng Nabi, perbuatan apa sih yang lebih utama? Tapi Kanjeng Nabi jawabnya birrul walidain. Pada suatu ketika lagi ada orang tanya, ayul a'mali afdal, wahai Nabi, apa
perbuatan yang paling utama? Kanjeng Nabi al-jihadu fisabilillah. Ya. Nah itu. Jadi jawabannya masing-masing. Ya. Jawabannya masing-masing. Artinya apa? Kanjeng Nabi tahu kondisi umatnya, tahu kondisi masyarakatnya, tahu kondisi audiennya, tahu kondisi keluarganya, mengerti keadaan orang lain, saking apanya, saking empatinya Kanjeng Nabi, merasakan, paham Kanjeng Nabi. Jadi Kanjeng Nabi menjawab itu ya sesuai dengan kebutuhannya. Oh, dia ini ternyata kalau sholat dia puasa, Daudnya sudah bisa puasa 1 tahunnya sudah bisa, jihadnya semangat, tapi dia ini kalau jamaah kalau sholat diulur-ulur waktunya. Maka Kanjeng Nabi jawabnya ketika ditanya ayul amali afdal wahai Nabi, maka jawabnya Kanjeng Nabi as-sholatu liwaqtiha. Sholat tepat pada li awali waktu, ya pada awal waktu. Sebab dia sering kalau sholat itu ya. Ada lagi orang sholatnya sudah rajin, tepat waktu awal, sering sedekah, tapi nggak mau berperang, nggak mau jihad, diem aja. Akhirnya ketika orang itu tanya kepada Nabi, perbuatan apa yang paling mulia, yang paling utama? Kanjeng Nabi jawabnya, al-jihadu fi sabilillah. Al-jihadu fi sabilillah. Jadi kenapa demikian? Kalau kita tidak arahkan afdoliyah model demikian, tidak diarahkan seperti tadi, maka ya akan bentrok hadisnya. Wah, ini kan jihad bisa bilang, ini kan sholat, ini kan puasa Daud. Lah, ya kan bentrok. Makanya kita harus pahami bahwa Kanjeng Nabi itu tahu apa yang diinginkan oleh masyarakatnya, apa yang diinginkan, apa yang sedang dialami oleh audiennya, maka jawabannya ya berbeda-beda. Artinya bisa jadi ketika dijawab seperti itu, jawabnya Kanjeng Nabi misal begini, fajaba kullu wahidin minhum ala ma fahimahu min takhsis su'ali bi amali nafsi faka'annahu qala lil awal afdalu a'malika sholatu, kamu itu lebih utamanya ya sholat pada waktunya. Pada yang kedua afdalu a'malika birrul walidain wa qala lisalis afdalu a'malika al jihadu fi sabilillah. Nonton ya. Jadi saya ulangi kesimpulannya dari hadis yang kelihatannya melarang puasa penuh 1 tahun itu tidak demikian. Artinya selama tidak melakukan puasa di hari yang dilarang oleh Allah, tidak apa-apa, silahkan. Nah, seperti 2 hari raya, terus ayam tasyrik, terus apalagi itu Yaumus Syak.